Assalamualaikum, sahabat Pandawa Meratus. Salam Nusantara. Terima kasih kepada Anda semua yang telah subscribe, menonton, menyukai dan membagikan link channel ini. Saya doakan semoga Anda semua diberi panjang umur, sehat walafiat, dan diberi keberkahan rezeki lahir batin di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Allah yang Maha Bijak berfirman, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji. Surah An-Nahl ayat 91. Rasulullah, semoga salawat dan salam Allah untuk beliau, keluarga, sahabat, dan umatnya. Beliau bersabda, tidak beragama bagi orang yang mengingkari janji. Allah banyak menyampaikan janji-janji dalam Al-Quran, dan memerintahkan manusia agar menepati janji. Orang yang berjanji harus menepati janjinya dan tidak melanggarnya, baik perjanjian dengan Allah, Rasulullah, atau makhluk Allah. Pelanggaran janji menyebabkan pelakunya terusir dari rahmat Allah dan janji itu bak kalung yang senantiasa melingkar di lehernya hingga hari kiamat. Bahkan, apabila kita melakukan perjanjian dengan orang kafir atau ahli maksiat, maka kita tidak boleh melanggar perjanjian dan harus menepatinya. Kisah pertama, Rasulullah dan Abu Haisam. Suatu ketika, Rasulullah berjanji kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Abu Haisam, bahwa beliau akan memberinya budak. Kebetulan, 3 orang tawanan didatangkan ke hadapan Rasulullah. Rasulullah menyerahkan 2 tawanan kepada sahabat lain dan masih tersisa 1 tawanan. Pada saat itulah, Sayyidah Fatimah datang menghadap Rasulullah dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, berilah aku seorang budak atau pembantu. Apakah engkau tidak melihat bekas gilingan gandum di telapak tanganku?" Rasulullah teringat perjanjiannya dengan Abu Haisam dan berkata, "Bagaimana mungkin aku mendahulukan putriku ketimbang Abu Haisam, padahal sebelumnya aku telah berjanji pada Abu Haisam. Aku tetap harus menepati janji, meskipun putriku Fatimah menggiling gandum dengan tangannya yang lemah." Kisah kedua, Harmasan. Pada masa dinasti Sasanid, 7 raja memiliki mahkota dan yang terbesar di antara mereka disebut dengan Kisra atau raja di atas raja, atau raja di raja. Di antara 7 raja itu, ada yang bernama Harmasan yang memerintah di Ahwas. Ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan Ahwas, mereka menangkap Harmasan dan menghadapkannya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sayyidina Umar mengatakan, "Jikalau Anda ingin selamat, maka berimanlah. Dan jika tidak, niscaya aku membunuhmu." Harmasan mengatakan, "Engkau pasti membunuhku. Sekarang, perintahkanlah pada anak buahmu agar membawakan air sekedarnya untuk menghilangkan dahagaku." Sayyidina Umar menyuruh anak buahnya agar membawakan air untuk Raja Harmasan. Mereka membawa air dalam gelas kayu. Harmasan mengatakan, "Saya tidak sudi minum dari gelas ini, karena saya terbiasa minum menggunakan gelas yang dihiasi permata." Imam Ali mengatakan, "Permintaannya tidak banyak. Bawakan untuknya apa yang diinginkannya." Tatkala mereka membawakan segelas air, Harmasan mengambil gelas itu dan meletakkannya di depan mulutnya, namun tidak meminum airnya. Khalifah Umar mengatakan, "Demi Allah, saya berjanji takkan membunuhmu sampai engkau minum air itu." Pada saat itulah, Harmasan langsung menjatuhkan gelas itu ke tanah dan airnya pun tumpah. Umar terkejut melihat tindakan Harmasan dan langsung menoleh ke arah Imam Ali seraya bertanya, "Sekarang, apa yang mesti dilakukan?" Imam Ali mengatakan, "Lantaran engkau berjanji membunuhnya dengan syarat dia minum air itu, maka engkau sekarang tidak bisa lagi membunuhnya. Tetapkan baginya pajak orang kafir." Menyaksikan bagaimana akhlak Islam mengajarkan agar memenuhi janji, Harmasan kemudian mengatakan, "Saya tidak bersedia membayar pajak. Sekarang, tanpa rasa takut, saya menyatakan masuk Islam." Kemudian Harmasan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam. Khalifah Umar pun senang dan memeluknya. Khalifah Umar memberikan sebuah rumah untuknya di Madinah dan setiap tahun menetapkan baginya pemberian 10.000 dirham. Kisah ketiga, Perjanjian Halful Food.
20 tahun sebelum Bi'tsah, masa pengutusan kenabian, tepatnya di saat Rasulullah berusia 20 tahun, terjadi peristiwa berikut ini. Suatu hari, seorang lelaki dari kabilah Bani Zubaid menjual barang dagangannya kepada As bin Wail. As bin Wail mengambil barang dagangan itu, namun tidak membayarnya. Kemudian, lelaki malang itu naik ke puncak gunung Kubais dan berteriak, "Wahai manusia, bantulah orang tertindas yang jauh dari keluarga dan kabilahnya." Orang-orang yang berada di sekitar Ka'bah tergerak mendengar ucapan ini. Beberapa kabilah berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an dan mereka berjanji bersama-sama untuk membantu orang tertindas itu dan tidak memperkenankan siapapun berbuat zalim di Mekah. Rasulullah turut serta dalam perjanjian ini. Kemudian mereka bergerak mencari As bin Wail dan berhasil mengembalikan harta lelaki dari kabilah Bani Zubaid itu. Tatkala Rasulullah diutus sebagai nabi, beliau mengatakan, "Saya turut serta dalam sebuah perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an. Seandainya saya diajak masuk Islam dengan cara seperti itu, niscaya saya menerimanya, dan hal itu akan membuat Islam semakin kukuh." Kisah keempat, Anas bin Nadir. Anas bin Nadir adalah paman Anas bin Malik, budak Rasulullah. Dia tidak turut serta dalam perang Badar dan mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya tidak bergabung dalam peperangan sebelumnya bersama Anda. Apabila terjadi perang lagi, saya berjanji untuk ikut bergabung." Perang Uhud terjadi. Anas bin Nadir ikut bergabung dalam perang itu. Tatkala tersebar berita bahwa Rasulullah telah gugur, sebagian sahabat mengatakan, andai saja kita mempunyai utusan yang kita utus untuk menjumpai tokoh munafik, Abdullah bin Ubay, sehingga dia mengambil jaminan keamanan bagi kami dari Abu Sufyan. Sebagian sahabat lain, terduduk dan meletakkan tangan di atas kepala sambil menanti apa yang akan terjadi. Sebagian lain mengatakan, sekarang, Muhammad telah gugur. Maka, kembalilah ke agama kalian sebelumnya. Anas bin Nadir mengatakan, "Ya Allah, aku menjauhkan diri dari apa yang mereka katakan." Kemudian dia menambahkan, apabila Muhammad terbunuh, maka Tuhan Muhammad tetap hidup. Setelah Rasulullah tiada, untuk apa hidup? Berperanglah kalian demi tujuan yang Rasulullah berperang demi mencapainya. Kemudian Anas bin Nadir mencabut pedangnya dan memerangi musuh-musuh Allah sesuai janjinya hingga dia gugur sebagai syahid. Setelah dia mati syahid, di tubuhnya tampak sekitar 80 luka bekas panah dan tombak. Begitu banyak luka-luka di tubuhnya, sampai-sampai saudarinya, Rabi, hanya mengenali jenazah kakaknya melalui ujung jari-jari tangannya. Kisah kelima, karena janji adalah hutang. Al-Alamah Muhammad Taqi Jafari adalah ulama besar yang menguasai berbagai cabang ilmu pada zamannya. Tidak banyak ulama sampai kepada derajat Al-Alamah, namun karena akhlaknya yang begitu luhur, Al-Alamah Muhammad Taqi Jafari tidak pernah menunjukkan dirinya paling berilmu dan bersikap rendah hati kepada siapapun. Kerendahan hatinya sampai derajat dirinya selalu menghadiri majelis-majelis ilmu ulama lainnya padahal dirinya sudah mencapai derajat ijtihad pada umur 23 tahun oleh Syekh Muhammad Kazim Shirazi. Ketinggian ilmu Al-Alamah Jafari dan ketinggian akhlak beliau menjadikan beliau sebagai ulama ideal yang dikatakan nabi, pewaris para nabi. Karena ketinggian ilmu tanpa akhlak karimah tidak lain seperti merpati tanpa sayap. Pada tanggal 23 Azar tahun 1371 Iran, tepat pukul 10 pagi putri kesayangan beliau meninggal dan pada hari yang sama beliau memiliki jadwal ceramah di Universitas Imam Sadiq. Sanak kerabat Al-Alamah menyarankan agar membatalkan jadwal tersebut. Namun Al-Alamah berkata, "Saya sudah berjanji kepada mereka hari ini, dan saya harus menepati janji saya." Al-Alamah pun pergi menuju tempat ceramah dan naik mimbar dengan tema, Manusia dan Peran Ilmu Humaniora. Di pertengahan ceramah, beliau berkata, "Beberapa jam yang lalu putri kesayangan saya meninggal, namun karena saya telah berjanji untuk datang berceramah hari ini di hadapan kalian semua,
maka saya datang dan menunaikan kewajiban saya. Putri saya kini terbujur kaku di rumah dan anggota keluarga saya menunggu saya untuk hadir dalam proses pemandian dan pengkafanan. Jika diizinkan, maka saya akan pergi. Namun jika tidak diizinkan, maka saya akan meneruskan ceramah saya. Semoga Allah memberi kita taufiknya sehingga bisa menjadi orang yang memenuhi janji. Wahai Tuhan, yang mencipta dan mengatur segenap urusan hamba-Nya, berilah kami keselamatan hidup di dunia, dan juga keselamatan hidup di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa api neraka yang menyala-nyala. Amin. Allahumma amin.